Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pada tangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan channel Menjelang Tidur. Kita akan mengetahui lagi tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kita cinta kepada beliau kecuali mengenal beliau. Untuk itu semoga cinta kita kepada Nabi Muhammad bertambah. Kita tetap membaca buku Khulasan Nurul Yakin milik Syekh Muhammad Al-Khudri Bik. Kita lanjut ke judul perlakuan yang menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak perlakuan yang menyakitkan dan kekerasan dari kaum musyrikin, khususnya bila mana beliau pergi untuk menunaikan sholat di Ka'bah. Golongan orang yang sering menimpakan perlakuan yang menyakitkan terhadap diri Rasulullah adalah golongan yang disebut mustahzin. Mereka dijuluki dengan panggilan ini karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah. Pemimpin mereka serta paling keras adalah Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr ibnu Hisham ibnu Mughirah al-Makhzumi al-Quraisy. Pada suatu hari ia berkata, "Hai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti yang telah kalian lihat sendiri. Ia telah mencela agama kalian dan telah mencaci sembahan-sembahan kalian, membodoh-bodohkan orang-orang pandai di antara kalian, dan telah mencaci maki bapak-bapak kalian. Sekarang aku bersumpah akan membebankan kepadanya sebuah batu besar yang berat sekali. Bila mana ia sujud dalam sholatnya, aku akan menindihkan batu besar itu pada kepalanya. Pada saat itu silahkan kalian membiarkan aku atau memihak aku. Sesudah itu biarkanlah Bani Abdul Manaf, keluarga Rasulullah, melakukan sekehendak hati mereka terhadap dirinya." Keesokan harinya Abu Jahal mengambil sebuah batu besar sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kemarin. Lalu ia duduk menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk menunaikan sholat sebagaimana biasanya. Sedangkan orang-orang Quraisy pada saat itu sedang berada di dalam rumah perkumpulan mereka, sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Tatkala Rasulullah sujud, Abu Jahal segera mengangkat batu besar itu, lalu menuju ke arah Rasulullah. Akan tetapi setelah ia berada dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba ia mundur dan wajahnya pucat pasi karena kaget. Lalu ia melepaskan batu di tangannya dan berlari. Orang-orang Quraisy yang menyaksikan segera menemuinya.
Lalu mereka berkata, "Mengapa engkau ini, hai Abul Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Ketika aku hendak melakukan seperti apa yang telah aku katakan kepada kalian, setelah aku berada dekat dengannya, tiba-tiba ada unta jantan yang besarnya belum pernah aku lihat sebelumnya. Lalu unta itu hendak memakan diriku." Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Itu adalah malaikat Jibril. Seandainya Abu Jahal mendekat kepadaku, niscaya Jibril akan memakannya benar-benar." Abu Jahal seringkali melarang Rasulullah melakukan sholat di Ka'bah. Pada suatu hari ia berkata kepada Rasulullah, setelah melihat Rasulullah melakukan sholat di Ka'bah, "Bukankah aku telah melarangmu melakukan hal itu di sini?" Lalu Rasulullah berkata kasar terhadapnya seraya mengancamnya. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, Abu Jahal berkata, "Apakah engkau mengancamku, sedangkan aku adalah orang yang paling berpengaruh di lembah ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai ancaman yang ditunjukkan kepada Abu Lahab, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la illam yantahi lanasba'am bin nasiyatin kadibatin khotiyah fal yad'u nadiyah kanad'u zabaniyah kalla la tud'i'hu wasjud wa qatarib. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran Surah Al-Alaq ayat 15 sampai 19. Di antara perlakuan menyakitkan yang diambil oleh Rasulullah ialah sebagaimana riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat hadis ini, sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah di dalam Masjidil Haram, sedangkan Rasulullah pada saat itu sedang mengerjakan sholat. Abu Jahal berkata, "Tidakkah ada seorang lelaki yang mau mengambilkan tahi unta dari Bani Fulan, lalu ia mau melemparkannya kepada Muhammad yang sedang sholat itu?" Kemudian berdirilah Uqbah ibnu Abu Mu'aid, ibnu Abu Amr, ibnu Umayyah, ibnu Abdul Syams. Lalu ia mendatangkan kotoran unta tersebut dan langsung melemparkannya kepada Nabi Muhammad yang pada waktu itu sedang sujud. Pada waktu itu tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berada di masjid maupun membersihkan kotoran tersebut dari tubuh Rasulullah, karena mereka masih lemah dan belum mampu melawan musuh mereka. Rasulullah SAW masih tetap dalam keadaan sujud, sehingga datanglah Siti Fatimah, anak beliau. Lalu Siti Fatimah membersihkan kotoran tersebut dan membuangnya. Setelah bangun dari sujudnya, segera beliau berdoa melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Setelah bangun dari sujudnya, segera ia berdoa melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk itu. Rasulullah SAW mengatakan di dalam doanya, "Ya Allah, turunkanlah laknatmu kepada segolongan orang Quraisy." Lalu dia menyebutkan beberapa orang. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, "Maka aku melihat mereka semuanya terbunuh dalam perang Badar." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sampai sini kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan judul yang sama, yaitu perlakuan yang menyakitkan terhadap diri Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga dengan ini bisa menambah kecintaan kita dengan mengetahui bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan agama Islam. Sampai sekarang kita bisa enak
bisa menikmati manisnya iman berkat Nabi Muhammad, berkat perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Sampai sini, terima kasih silaturahminya. Semoga bertemu di silaturahmi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.